Hai semua, sebagai salah satu upaya besar dalam menghadapi perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah secara resmi mengadopsi penggunaan biodiesel B50. B50 merupakan campuran bahan bakar solar dengan minyak sawit yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, menyatakan bahwa dengan pengenalan B50 ini, Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi, sekaligus mengurangi beban devisa negara yang digunakan untuk impor solar hingga mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Apakah dengan adanya BBM jenis B50 ini, maka antrian solar akan tidak ada lagi? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Selain dari hal yang dijelaskan sebelumnya, Menteri Amran menambahkan bahwa B50 bukan hanya solusi untuk mengurangi emisi, tetapi juga sebagai strategi penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor perkebunan kelapa sawit. Minyak sawit seringkali mendapatkan kampanye negatif yang berpengaruh pada ekspor komoditas ini. Namun, dengan memanfaatkannya sebagai bahan baku biodiesel B50, harga sawit dapat lebih stabil dan nilai tambahnya bisa meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Biodiesel B50 yang diproduksi oleh PT John Lynn Agraya telah melalui serangkaian uji coba yang ketat. Salah satunya adalah uji coba pada Toyota Kijang Innova tahun 2018 yang berhasil menempuh jarak sejauh 170.891 km tanpa memerlukan modifikasi pada mesin. Uji coba ini dilakukan oleh Menteri Amran Sulaiman sendiri bersama dengan Ketua Working Group Biodiesel B50, Dirjen PSP Kementan Andi Nur Alamsyah, dan hasilnya, kendaraan yang menggunakan B50 menunjukkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya. Pada kendaraan umum, seperti Toyota Kijang Innova, B50 menghasilkan efisiensi rata-rata 11,82 km per liter. Sementara itu, pada kendaraan jenis double cabin, efisiensinya mencapai 10,4 km per liter. Lebih baik dibandingkan dengan B35 yang hanya mencapai 9 km per liter. Uji coba juga dilakukan pada alat berat seperti bulldozer, ekskavator, dan truk yang hasilnya menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dengan B50 dibandingkan dengan bahan bakar solar konvensional. Tidak hanya dari segi efisiensi, penggunaan B50 juga memberikan manfaat besar dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Implementasi B50 diperkirakan dapat menurunkan emisi CO2 ekuivalen hingga 50 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan emisi 22,7 juta ton yang dihasilkan oleh B30. Kandungan sulfur yang lebih rendah dalam B50 juga memberikan keuntungan bagi mesin kendaraan, membuatnya lebih awet dan mengurangi dampak lingkungan negatif yang biasanya disebabkan oleh bahan bakar solar konvensional. Namun, meski memiliki banyak keuntungan, pengembangan B50 juga menghadapi tantangan, terutama dalam pemenuhan bahan baku CPO atau crude palm oil dan peningkatan efisiensi produksi di pabrik-pabrik. Menteri Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penyesuaian pada struktur dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program B50 ke depan, agar implementasinya bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Di sisi lain, peningkatan kualitas dan efisiensi produksi biodiesel juga menjadi fokus utama pemerintah. Dengan adanya berbagai penyesuaian dan inovasi, diharapkan Indonesia dapat terus mengembangkan teknologi biodiesel yang lebih efisien dan ramah lingkungan,
serta mampu memenuhi kebutuhan energi nasional secara mandiri. Ini adalah langkah besar menuju ketahanan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang diharapkan dapat mengurangi antrian kendaraan untuk pengisian solar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.